Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Pelayan GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Doa dan harapan kami, kita bertemu kembali minggu depan di gereja ini, berbahasa Indonesia masuk pukul 8 dan berbahasa Batak masuk pukul 11 WIB. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bersaat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 216 ayat 1 dan 3. Sekarang bersyukur. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami. Engkau Bapa kami yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Engkau yang sudah menghantarkan kami Bapa di tahun 2020 sampai kepada 2021 ini. Bapa, pada minggu kedua 2021 ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan saja Bapa yang memampukan kami, bahkan memberkati seluruh kehidupan kami. Khususnya pada hari ini Bapa, minggu ini kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus. Ibadah ini Bapa merupakan kerinduan kami yang sangat dalam ya Bapa. Yang walaupun kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, biarlah kasih setia Tuhan tidak putus-putusnya boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami rindu untuk beribadah di rumah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara kami Bapa. Tetapi pada saat ini Engkau melihat bagaimana situasi di gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa, biarlah kuasa tangan Tuhan boleh memusnahkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh dengan leluasa memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat ibadah kami setiap hari minggunya di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan.
Biar tidak satu pun Bapa di antara kami yang tidak merasa puas, tetapi kami boleh merasakan kasih Tuhan terus yang menyertai kami. Khususnya buat firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu juga Bapa. Biar lewat firman Tuhan itu juga Bapa, iman percaya kami boleh semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 30, ada kuasa dalam darahnya. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan membaca responsoria dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 dan pada ayat 11 nanti kita bersama-sama. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita bersama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mulia bagi Bapa. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita masih memuji Tuhan dari nyanyian nomor 146 ayat 1 sampai 2. Ku kasihi Yesus yang cari aku. Epistel dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 16. "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 154 ayat 1. Apa yang kita sembahkan.
kami persilakan berdiri, mohon Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan memberkati. Warta jemaat untuk Minggu tanggal 10 Januari 2021 ini. Yang pertama, pemberitahuan kepada seluruh jemaat, kita akan beribadah secara langsung di gereja ini pada Minggu tanggal 17 Januari 2021. Ibadah gelombang pertama masuk pukul 8 WIB dan ibadah gelombang kedua masuk pukul 11 WIB. Dengan harapan kita mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja, memakai masker dan mengatur jarak, serta persembahan kita berikan sewaktu kita masuk ke dalam gedung gereja. Yang kedua, yang berulang tahun perkawinan terhitung tanggal 10 Januari sampai 16 Januari ada 2 keluarga yang berulang tahun hari kelahiran, ada 14 orang. Firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu dan saudara yang berulang tahun, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Yang ketiga, berita duka cita. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Derman Saragih Opu Jamadin, ayahanda dari Bapak Pendeta Japorman Saragih, Pendeta Buru Marpau, tutup usia 85 tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember di Sidalu-Dalu. Penguburan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 di Basi 22, Kabupaten Serdang Bedagai. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Warna sari, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, dapat memberikan persembahan berpuluhan melalui rekening gereja atas nama Dr. Sumihar Pasaribu. Demikian warta gereja untuk kita minggu hari ini. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan,
Oleh karena kasih setiamu dan kasih sayangmu yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Terutama di saat kami menjalani hari-hari hidup kami di tahun yang baru ini, tahun 2021, yang merupakan tahun rahmat Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan ada dan bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan kepadamu. Mari Tuhan, hadirlah Engkau, lindungi seluruh jemaat-Mu, terutama dari penyebaran COVID-19. Biarlah kasih kuasa Tuhan yang melindungi jemaat-Mu, menjagai mereka, sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi COVID-19. Dan bagi mereka yang sudah terinfeksi, mari Tuhan dengan kasih sayang-Mu, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang mampu melakukan segala sesuatu, kiranya Tuhan bermurah hati, menjamah tubuh mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami percaya mereka akan sembuh, dan segala virus-virus yang ada dalam tubuh mereka bisa hilang dari tubuh mereka. Bahkan semua jemaat-Mu yang sakit juga, mari Tuhan Engkau angkat sakit penyakit mereka, Engkau jamah tubuh mereka. Biarlah Engkau memberkati makanan, minuman, bahkan obat yang mereka konsumsi, menjadi saluran berkat untuk kesembuhan mereka, dan kuasa Tuhan dapat mereka rasakan melalui kesembuhan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan kiranya yang memberkati, memampukan mereka melakukan tugas-tugas pekerjaan. Dengan demikian berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu di Gemi Kasih Karunia ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, buat seluruh anak-anak jemaat-Mu juga, mari Tuhan Engkau melindungi. Bagi mereka yang masih kecil, Engkau memberkati pertumbuhan jasmani, rohani, dan akal budi mereka. Bagi yang sudah sekolah, berikan hikmat dan kepintaran. Bagi yang kuliah, Engkau kiranya yang menolong mereka mengikuti kuliah dan pelajaran secara online sekarang ini. Engkau membantu mereka sehingga mereka dapat memahami pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari. Dan bagi anak-anak jemaat-Mu juga yang sudah bekerja, biarlah Tuhan yang memampukan mereka sehingga dapat mengerjakan pekerjaan dengan berprestasi. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap rumah tangga, biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di tengah kehidupan, sehingga setiap pasangan suami istri boleh saling mengasihi dan saling mencintai, dan mereka juga dipenuhi dengan sukacita Tuhan karena berkat-berkat-Mu akan tercurah di tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan kiranya yang memimpin, Tuhan kiranya yang menolong pimpinan-pimpinan bangsa kami ini, baik presiden dan wakil dan para menterinya, dengan hikmat daripada Tuhan mereka dapat menerapkan kebijakan-kebijakan untuk dilakukan di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini memperoleh kenyamanan, memperoleh damai dan sukacita. Tuhan, kami berdoa juga buat gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 2, dan Kota Pengembangan sementara. Tuhan kiranya yang berkuasa menolong para pimpinan kami untuk melayani Tuhan, memajukan gereja-Mu, sehingga gereja-Mu ke depan dapat bertumbuh dan berkembang. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini, pimpin kami selalu. Demikian juga buat firman Tuhan yang akan diperdengarkan, Engkau urapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang diperdengarkan boleh menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami untuk lebih mengenal Tuhan, sehingga hati kami sungguh-sungguh terpaut akan Tuhan. Itulah yang akan menolong jalan kehidupan kami, dan kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini mulai dari awal sampai akhirnya nanti, berkati kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan,
Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 76 ayat 1 dan 2. Mari ya Roh tolonglah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru, dari Injil Markus, pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus yang memberkati, mengasihi, memanggil kami dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Tuhan mengingatkan kami, membuat kami mengerti, menerjemahkan firman-Mu ini. Nama Tuhan bermulia. Kami menikmatinya dan kami berkata iya dengan isi hati Tuhan. Kami dibantu untuk memuliakan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan membaca firman ini. Kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Mari kita menyimaknya bersama. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati dalam Yesus Kristus, tema khotbah ini pada pagi ini, perintis pertobatan. Jemaat Tuhan, Markus begitu mengagumkan yang dia rasakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang tidak biasa. Ayat 1 Markus katakan
bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan itu sudah lama dipersiapkan oleh Allah. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab memperkenalkan Yesus anak Allah, itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Dan itu jugalah yang diajarkan oleh teks ini, sekaligus menjadi tugas kita setiap orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pokok penting apa yang disampaikan Yohanes lewat teks saat ini? Yang pertama, pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan ini adalah awal dari pengakuan dosa. Jadi bicara tentang pertobatan, itu bicara perubahan hati, bukan perubahan luar. Berani mengaku kepada diri sendiri, kemudian pada orang lain, yang di dalamnya didasari, diikat oleh kasih Allah. Jadi ketika seorang bertobat, sesungguhnya dia sudah jujur pada dirinya, sesungguhnya dia sudah merendahkan hati pada dirinya sendiri, kemudian dia akan berani terbuka memohon ampun kepada orang lain. Kemudian dengan merdeka dia akan leluasa mengatakannya kepada Allah. Selanjutnya jemaat Tuhan, pertobatan adalah awal hidup di dalam Tuhan. Artinya apa? Bagi orang yang mau bertobat, hidup tidak lagi sekedar melakukan ritual agama. Tidak sekedar mengatakan bahwa hidupku sudah lama jadi Kristen. Tidak sekedar berkata bahwa dia sudah dilahirkan seorang Kristen. Tidak sekedar berkata aku adalah keluarga hidup di lingkungan Kristen. Padahal sesungguhnya sangat banyak yang menjadi penting yang mungkin kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus ditobatkan. Di dalamnya ada yang harus ditobatkan. Kadang-kadang kita menganggap kita ini bukan seorang pencuri. Kita bukanlah seorang pezina. Kita bukanlah seorang pemfitnah. Tetapi jauh dari situ Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya menjadi penting banyak hal yang harus kita rubahkan. Mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas itu perlu ditobatkan. Hanya mementingkan diri sendiri itu perlu ditobatkan. Sebab kebahagiaan dan kesuksesan sejati dalam hidup itu hanya dihasilkan jika hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Orang-orang yang bertobat di dalam Allah, sesungguhnya hidupnya itu, pola hidupnya itu akan membawa di dalam kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pola hidup seorang yang bertobat akan berjalan meraih sesuatu dalam jalan kebenaran, dan di situ akan diraihnya kesuksesan yang sejati. Berikut jemaat Tuhan, yang kedua yang mau diajar oleh firman ini adalah pertobatan hanyalah pekerjaan Yesus. Yohanes hanya membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan Roh. Artinya apa? Yohanes hanya sanggup, hanya mampu, hanya sampai luar. Yohanes hanya menyentuh luar. Tetapi Yesus menyentuh dalam. Lewat Rohnya. Contoh.
Saya hanya bisa katakan kepada anak saya, duduk. Dia mungkin duduk, tetapi di dalam hatinya belum tentu saya tahu berkata iya dengan apa yang saya ucapkan. Hanya di dalam, hanya pekerjaan, hanya sentuhan Yesus yang bisa merubahkan bahagian dalam dari diri seseorang. Contoh Paulus, sebelum dia dijamah disentuh oleh Kristus, dia seorang pembenci, dia seorang pembunuh. Tetapi ketika dia bertemu disentuh oleh Roh Tuhan di Damsyik, pembenci menjadi pengasih. Sakeus, dia seorang yang kikir. Lukas 19 menceritakan itu. Tetapi ketika dia disentuh oleh Roh Allah, dia katakan kepada Yesus waktu itu, setengah dari hartaku akan kuserahkan kepada orang-orang. Bukti yang sudah disentuh oleh Roh Kudus, dia akan sekaligus bisa meniru Yohanes, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan orang-orang yang sudah disentuh oleh Roh Kudus, merekalah juga yang akan bergema. Merekalah juga yang bisa menjadi perintis pertobatan, walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah seorang laki-laki yang belum bertobat. Dia seorang pemabuk. Efek dari kemabukannya, setiap malam rumah tangganya harus menderita. Dia kasar kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Bahkan setiap hari anak-anak dan istrinya lebih berbahagia, lebih senang, lebih sukacita ketika ayahnya tidak pulang ke rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudara, satu ketika hatinya dijamah oleh Tuhan. Lalu kawannya bertanya, tetangganya bertanya, kenapa hidupmu berubah? Laki-laki ini menjawab, ada seseorang yang menyentuh hatiku. Lalu dia katakan, itu adalah Yesus. Temannya lanjutkan pertanyaan, ketika engkau berani berkata perubahanmu karena Yesus menyentuh hatimu, lalu sejauh manakah engkau mengenal dia? Poin-poin apakah yang bisa engkau ceritakan, bagikan pada kami? Bapak Ibu saudara-saudara, laki-laki ini berkata, aku tidak pintar mengatakan, menceritakan sejauh mana aku mengenalnya. Aku tidak pandai menyusun, merangkai kata-kata, membahas tentang dia yang menyentuh hatiku. Tetapi aku hanya bisa mengatakan, tadinya aku seorang pemabuk. Tadinya istriku tersiksa. Anak-anakku lebih senang jika aku tidak hadir di rumah. Istriku lebih berbahagia ketika aku tidak pulang ke rumah. Tetapi sekarang yang ku tahu dan yang ku rasakan, mereka lebih berbahagia ketika aku kembali pulang ke rumah. Dan aku mulai bicara sopan dengan tetangga. Dan aku mulai bersahabat dengan orang-orang di sekelilingku. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah apa yang dilakukan, apa yang dikatakan si petobat laki-laki ini adalah perintis pertobatan? Dengan mengatakan apa yang dia hidupi ketika dia dirubah oleh Roh Allah adalah bagian dari perintis pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian kita akan diajar poin ketiga dari firman ini. Apa yang terjadi? Apa yang diharapkan Yesus? Ayat 9 sampai 11. Bukan pekerjaan yang mudah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes. Dia bersedia mengambil, dia bersedia melakukan di luar dugaan. Posisi menjadi orang berdosa
Sampai Yohanes katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu saudara-saudara, kebiasaan orang Yahudi, kalau membuka tali sepatu orang lain adalah kehinaan yang luar biasa. Tapi Yohanes katakan, begitulah tingginya nilai harga kuasa anak Allah itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi jemaat Tuhan, pekerjaan yang dilakukan Yesus ketika dia dibaptis oleh seorang Yohanes, itu mau mengatakan kepada kita, saat Yesus dibaptis, ada sesuatu yang luar biasa. Ada yang terkoyak, langit terkoyak. Mereka sedang melihat langit yang sedang dikoyak. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Dan roh seperti burung merpati dengan bersuara, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian Allah sangat berarti. Siapa yang berkenan kepada Allah, siapa yang disenangkan oleh Allah, sebab patokannya adalah kehendak Allah, bukan kemauan manusia. Yesus hidupnya menyenangkan hati Allah, dan itu yang lebih penting dalam hidup ini. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita selalu mencari menyenangkan hati banyak orang. Kita bisa bingung ketika kita memikirkan menyenangkan hati banyak jiwa. Orang lain pun bingung, kita pun dibingungkan dengan itu. Tetapi ketika kita menyenangkan hati Allah, itu bisa dilakukan setiap jiwa. Dan tidak akan ada yang dibingungkan ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana seperti merpati ini mengarah kepada ketulusan, mengarah kepada keluguan, mengarah kepada ketidakternodaan. Ini membawa kita kepada kekuatan. Ada yang maha suci bersedia berjalan bersama orang berdosa. Ada Tuhan yang maha kuasa bersedia datang di tengah manusia untuk menghibur orang yang lemah dalam kelembutan seperti simbol merpati, untuk menempuh pengharapan supaya hidup kita dikuatkan bagi orang-orang yang letih lesu. Jemaat Tuhan, penting bagi kita dari firman ini, jadilah pribadi perintis pertobatan. Biarlah hidup kita ini menjadi seorang perintis pertobatan. Yang kedua, kita perhatikan ayat 4. Suara seruan Yohanes, ayat 4. Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Dia hanya sampai sentuhan luar. Tetapi kita mau lihat ayat 15. Yesus berkata, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Kristus. Ini mau mengatakan sentuhan Yesus, pertobatan, perubahan hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus yang dibaptis oleh Yohanes. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberikan pengajaran pada kami. Biarlah hati kami terbuka kepadamu dan kami percaya kepadamu. Itu yang akan membimbing hidup kami. Itu membuat kami menikmati perubahan. Sebab pertobatan hanyalah sentuhan kasih Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan,
Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan percayalah kepada Injil. Karena Injil itu adalah Kristus yang menyelamatkan hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya ada di hatimu. Saat ini, besok, sampai Maranatha. Amin. Selamatan baru untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati kita, tetap kita menjaga kesehatan kita. Kita kuat dalam Tuhan. Amin.